Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, duduk dulu silakan. Makasih, Ibu. Iya, sama-sama. Sudah nyaman duduknya? Sudah Bu. Sebelumnya Sarah mau ucapin terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktu Ibu untuk ketemu sama Sarah. Iya, sama-sama. Nah, sebelumnya Sarah habis dari mana ini? Tadi habis dari sana Bu, kayak ada urusan lagi. Oh, lagi ada urusan. Iya. Gitu. Oke, nah sebelumnya Sarah udah pernah belum dengar apa sih konseling individual itu? Belum Bu, belum pernah dengar. Oke, nah jadi konseling individual itu layanan yang diberikan kepada konseli yang dimana itu ada konselornya secara tatap muka. Konselornya itu ibu, konselingnya itu Sarah yang dimana ini untuk membantu Sarah menemukan solusi, menyelesaikan hambatan Sarah, atau juga Sarah bisa curhat-curhat aja sama ibu, cerita-cerita aja, atau mau nanya ke tentang karir itu boleh banget gitu. Nah, jadi di dalam konseling individual itu Sarah bebas nyampaikan pendapat Sarah apa saja. Di sini ibu bakal jaga kerahasiaan Sarah. Jadi Sarah mau cerita apapun sama ibu itu bebas, dan juga Sarah pokoknya ya udah cerita aja, nanti kalau misalnya itu rahasia ibu bakal simpan sampai sini aja gitu. Bagaimana, apakah Sarah sudah memahaminya? Sarah ada memahami. Tapi sebelumnya ibu minta maaf, ibu Sarah bisa cerita sama ibu itu mungkin sekitar 30 menitan, karena mengingat ibu nanti ada rapat dengan para dosen-dosen. Bagaimana, apakah Sarah bisa untuk mengikutinya? Bisa. Oke. Nah, jadi boleh dilanjut, Sarah bertemu dengan ibu mau bicara apa? Jadi gini Bu, belakangan ini Sarah tuh sering mengalami hal-hal di kelas Bu. Jadi kadang kalau misalnya ketika Sarah ingin memberi pendapat, Sarah tuh suaranya gemetar gitu, mau mengungkapkan pendapat tuh susah gitu. Oke, ibu paham apa yang Sarah rasakan. Nah, tadi Sarah mengatakan bahwasannya Sarah gemetar kalau ingin menyampaikan pendapat gitu. Nah, kira-kira ketika Sarah ingin menyampaikan pendapat, apa yang Sarah pikirkan gitu? Mungkin karena kadang Sarah takut Bu, takut diejek orang-orang gitu. Terus Sarah takut juga kayak apa yang Sarah sampaikan tuh nggak sesuai dengan apa pendapat dari orang-orang lain gitu Bu. Gitu. Bagaimana perasaan Sarah ketika Sarah ingin menyampaikan pendapat itu? Jadi Bu, kalau pas mau menyampaikan pendapat tuh Sarah kadang kayak ngerasa takut, cemas gitu kan. Takut pandangan orang ke Sarah, takut komentar-komentar orang ke Sarah gitu. Cemas seperti apa nih yang Sarah maksud? Kalau Sarah sendiri tuh Bu, kalau pas cemas kayak Sarah tuh udah suaranya gemetar gitu kan. Terus nanti tangan Sarah tuh tiba-tiba dingin, tuh gemetar juga gitu Bu. Kayak sulit untuk Sarah mengendalikan diri Sarah gitu. Oke, baik. Nah, sebelumnya apa yang membuat Sarah ini bisa seperti takut ini? Apakah sebelumnya Sarah pernah punya pengalaman yang tidak menyenangkan atau bagaimana? Pernah. Sarah, Oke. iya. Berarti Sarah mengatakan tadi pernah. Boleh ceritakan nggak ke ibu bagaimana? Jadi pernah waktu menyampaikan pendapat itu Sarah kayak orang tuh ketawa yang meremehkan gitu Bu. Jadi Sarah tuh kayak langsung ciut gitu kan mentalnya kayak gitu. Jadi kayak kalau sekarang tuh pas menyampaikan pun kayak keinget itu begitu Bu. Itu berarti situasinya di kelas ya? Iya. Nah, bagaimana respon guru Sarah waktu itu? Kalau guru Sarah kayak ya memperhatikan gitu loh Bu, jangan kayak gitu kan. Berarti guru Sarah sudah mengerti Sarah lah gitu, tapi Sarah masih ada trauma nih gara teman-teman Sarah seperti itu gitu. Nah, ibu bertanya, kira-kira hal ini sudah berjalan sejak kapan? Udah lama sih Bu. Oh, udah lama. Berarti sejak Sarah mengalami trauma tersebut. Oke. Nah, ibu mau bertanya, kira-kira Sarah grogi saat menyampaikan pendapat itu ketika hanya di kelas saja atau bagaimana? Kalau Sarah sih di kelas Bu, di kelas mungkin dalam suasana pendidikan gitu kan.
Tapi kalau misalnya di luar, kadang kalau misalnya dalam kondisi yang enggak bukan di ruang pendidikan, itu Sarah kadang bisa menyampaikan. Tapi kadang juga susah juga Bu, terbawa suasana yang di kelas tadi juga gitu Bu. Oke, kalau bersama dengan teman-teman Sarah itu bagaimana? Kalau misalnya Sarah lagi bercerita atau berbicara itu bagaimana? Apakah memiliki rasa grogi juga? Kalau misal sama teman-teman kayak ya sama teman sehari-hari ya Bu, kayak kalau misalnya cerita atau apa ya Sarah biasa aja gitu kan. Cuman kalau misalnya ya dalam tugas kelompok atau apa, itu Sarah sulit aja untuk menyampaikan pendapat Sarah gitu. Oke, berarti dapat ibu simpulkan bahwasannya ternyata Sarah ini grogi nih, ingin menyampaikan pendapatnya berbicara di kelas karena ternyata adanya pengalaman trauma yang pernah Sarah alami gitu. Apakah benar? Nah Bu, menurut Ibu lah, apa sih Bu yang harus Sarah lakukan gitu? Oke, ibu punya sih solusi nih buat Sarah untuk mengatasi hal itu. Apakah Sarah mau? Sarah mau. Oke, nah langkah ini sederhana sih sebenarnya. Ketika Sarah ingin menyampaikan pendapat, misalnya Sarah lagi menyampaikan pendapat Sarah nih berbicara di depan kelas, terus tiba-tiba Sarah grogi, mungkin Sarah bisa berhenti dulu berbicaranya, terus Sarah bisa tarik nafas, terus hembuskan sampai Sarah rileks. Nah, selanjutnya itu Sarah bisa juga nih ngomong belajar di depan cermin supaya kalau kita udah berlatih kan ketika kita ingin berbicara itu tidak ada belibet, jadi kita sudah percaya diri, ih aku bisa loh ternyata gitu. Nah selanjutnya selain itu Sarah juga bisa mengubah pola pikir Sarah bahwasannya sekarang aja Sarah berani ngomong sama ibu gitu kan. Nah ternyata Sarah ini punya keberanian, cuman Sarah aja yang kurang pede gitu. Nah kira-kira Sarah mau nggak mencoba gitu untuk berbicara? Boleh Bu. Oke. Sekarang Sarah boleh tutup mata dulu. Oke, Sarah bisa bayangin bahwasannya yang depan Sarah ini teman-teman Sarah yang pernah jelek-jelekin Sarah gitu. Nah sekarang ketika ibu nanti bilang buka matanya, Sarah bisa sampaikan apa yang Sarah ingin sampaikan, apa yang Sarah ingin ungkapkan. Sekarang Sarah boleh buka matanya. Jadi Sarah menyampaikan ke mereka nih Bu. Iya. Sarah cuma mau bilang kalau misalnya pasti setiap orang tuh beda-beda gitu Bu. Kayak ada yang sensitif kali gitu kan, seperti Sarah. Nah mungkin kadang mereka tuh mungkin tertawa karena lucu cara bicara Sarah, tapi kan kadang Sarah menangkapnya tuh beda gitu kan Bu, apalagi dalam kondisi Sarah lagi menyampaikan pendapat gitu kan. Dan juga tatapan, nah itu tatapannya tuh kayak karena Sarah nih tipe orang yang sensitif kali gitu kan, kayak sedikit aja mungkin sedikit aja sesuatu yang muncul di depan Sarah terus Sarah kayak udah apa aja, udah kena mentalnya gitu kan, udah apa aja tuh hatinya kayak gitu Bu. Jadi kayak aku cuma mau bilang sama mereka kayak hati orang tuh beda-beda loh, nggak semua orang kuat gitu. Nah terima kasih ya Sarah sudah berani menyampaikan pendapat. Nah kalau ibu lihat ternyata Sarah ini orangnya bijak banget loh, kayak kata-katanya tuh udah bagus gitu. Ternyata Sarah ini bisa loh. Ibu rasa nanti Sarah ini bisa bakalan jadi public speaking yang bagus gitu. Nah kira-kira ibu mau nanya, bagaimana perasaan Sarah setelah melakukan konseling ini bersama ibu? Sarah rasa kayak apa yang ada di dalam hati Sarah tuh udah Sarah ceritakan, udah Sarah curahkan ke ibu gitu kan. Dan sebaliknya Sarah juga dapat solusi dari ibu. Dan tadi mungkin sesi penyampaian pendapat ke mereka tuh Sarah udah kayak sedikit tersampaikan gitu kan. Udah tersampaikan apa yang ada di hati Sarah gitu. Jadi kayak Sarah senang. Berarti lega ya rasanya gitu. Nah selanjutnya untuk kedepannya nih, apa sih langkah yang akan Sarah ambil gitu supaya Sarah berani lagi untuk menyampaikan pendapat atau berbicara gitu? Oke, jadi seperti yang ibu bilang, kalau misalnya nanti sebelum Sarah ngomong di depan, Sarah sering-sering lah ngomong depan cermin gitu untuk terlatih gitu kan. Terus juga kayak Sarah
harus bisa berpikir positif ke diri Sarah sendiri. Mungkin mereka ketawa atau apa tuh bukan mungkin ke Sarah, mungkin mereka tuh lagi bercanda sama temennya dan kebetulan lihat ke arah Sarah gitu kan. Dan mungkin Sarah tuh bukan mungkin sih Bu, kayak harus Sarah seharusnya nggak perlu takut atau nggak perlu grogi, karena yang di dalam kelas itu juga sama kok kayak Sarah gitu kan, kayak sama-sama kok kelasnya gitu kan, sama-sama manusia juga gitu kan. Jadi Sarah harus berani ke depannya gitu Bu. Oke, terima kasih banyak ya Sarah. Keren loh langkah yang akan Sarah ambil nih Bu. Jadi kayak, ternyata keren juga nih Sarah ya. Benar sekali apa yang dikatakan Sarah, karena langkah kecil yang akan kita ambil nantinya itu akan berdampak besar bagi kita ke depannya gitu. Nah, kira-kira Sarah akan memulai itu kapan? Kalau bisa esok, kenapa harus nunggu lagi ke depan Oke, Bu? berarti udah berani ya? Ya, Berani mencoba bisa. berarti ya? Ya, Oke, Ibu pengen dengar nih, kira-kira nanti kan ketika Sarah sudah berani untuk menyampaikan pendapat, mau nggak Sarah cerita lagi sama Ibu? Bisa sharing Ibu sama si ini bagaimana Sarah bisa tepat nggak, gitu, sudah berani nggak, gitu, apakah Sarah mau? boleh Bu, nanti Sarah bakal cerita lagi ke Ibu. Oke, nanti untuk waktu dan jamnya itu nanti kita bisa koordinasikan lagi bersama. Baik Ibu. Baik Ibu, Sarah mau ucapin terima kasih banyak karena Ibu sudah mau meluangkan waktu Ibu. Kayak udah mau nih ketemu sama Sarah, mau denger keluh kesah Sarah, juga tadi udah kasih solusi ke Sarah gitu kan. Makasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Ibu harap Sarah bisa semangat lagi ya dan bisa berani lagi untuk menyampaikan pendapat Sarah. Sarah jangan malu-malu. Kalau begitu, karena kebetulan udah selesai nih Bu, Sarah mau izin pamit dulu karena ada mau pulang juga ada. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Sarah.